Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada pernyataan yang sedikit membengongkan menurut saya sebetulnya ketika salah satu kepala desa di salah satu daerah mengatakan bahwa ini gubernur kok zolim begitu ya. Padahal niat gubernur itu baik ya, bagaimana mengatasi banjir, tidak ada lagi permasalahan bencana banjir di situ begitu ya. Tapi statement yang disampaikan oleh kepala desa ini kok begitu gitu ya. Tapi setelah dikasih pengertian, setelah dikasih penjelasan maksud dan tujuan Kang Ded di dalam menyelesaikan itu ya agar itu bencana-bencana tidak lagi terjadi. Dan alhamdulillah permasalahan ini sudah selesai begitu ya. Dan ini luar biasa ketika menyelesaikan masalah ini tanpa dengan menimbulkan masalah-masalah baru ya. Ini kerennya Kang Deddy. Jadi ini menarik kesempatan ya, kita saksikan ketika salah satu kepala desa mengatakan bahwa Kang Deddy adalah pemimpin yang zalim. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget ya, kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya kumpul dengan ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi, padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya Tidak SOP ya. teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu, jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Yang dijalankan itu masyarakat saya. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan. Saya mendukung, tapi caranya yang salah. Saya zaman penjajah ini. Terus warga masih bertahan atau gimana Pak dengan Warga masih bertahan, belum ada pembenahan alat rumah tangganya masih di dalam. Saya tidak merasa berasa. Ya Bang Air. Ini apa ya? Bikin rame-rame begini. Ya kalau bikin rame ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Deddy itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya seperti otoriter itu. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan caranya seperti ini. Kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget ya, kaget karena Pak Kades, ayah meren gocap mah. Begini ya Pak Kades, saya akan bertanya balik justru ketika Anda mengatakan tidak adanya SP1, SP2, SP3. Nah, saya akan tanya balik. Di situ sebenarnya ada IMB-nya atau tidak? Itu satu. Kedua, itu ada izin usahanya atau tidak? Ya kan? Nah, terus ya, fungsi sungai apa? Fungsi sungai itu Pak, ya menampung air, mengalirkan air. Ya kan? Bukan tempat mendirikan bangunan. Itu aja sudah salah. Dimana ketika ada bangunan di situ menghambat air. Nantinya jorok, buang sampah ke sana, ke sungai. Akhirnya terjadi penumpukan. Yang repot siapa? Masyarakat situ juga. Tiap tahun langganan banjir. Kan repot juga. Nah sekarang ya ini bukan negara penjajah, yang ngejajah siapa? Masyarakat pemerintah provinsi lagi berbenah tentang tata ruang, tentang normalisasi sungai supaya tahun depan itu ya tidak ada namanya banjir-banjir lagi akibat tadi penyumbatan aliran sungai, ya kan? Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan, itu kan problem juga. Harusnya Anda ikut mendukung. Terus kalau semisalkan itu bangunan sudah lama, fungsi aparat setempat adalah memberi teguran, ya kan, terhadap orang yang mendirikan bangunan di situ. Berbentuk apa? Surat. Panggil tuh para orang-orang yang punya toko di situ, katakanlah, ya kan? Ini sebenarnya salah. Ayo kita sama-sama mencari solusinya. Oh Bapak mungkin nggak punya kewenangan. Datang Pak ke Bupati untuk
sama-sama mencari solusi. Itu harusnya. Ketika Anda ditanya sama Deddy Mulyadi, gubernur hari ini, Anda mempunyai jawaban tuh. Ya, ketika Anda mau, Pak, sebenarnya saya sudah memberikan edukasi masyarakat dan bupati dulu sebenarnya sudah mempunyai solusinya ini, Anda jelaskan, ya kan? Nah, kalau misalkan Anda tidak punya jawaban di situ, jangan bilang penjajah juga. Salah. Ini saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Benar. Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Iya Pak. Benar. Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Iya Pak. Ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Pak. Ya. Siap, setuju kan? Siap Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, bener Pak, nggak numpuk sampah, bener, rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Jadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Bapak. Iya. Tapi hari ini didapat oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Dan ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya, Pak. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Ya, Pak. Bukan marah, Pak. Ya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Di Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya, gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, gabus Desa Srijaya, bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke, mantap, bongkar. Tuh, mana ada sih pemimpin kayak gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat itu kan semua bangunan kan tidak berizin. Anda itu sudah menyalahi aturan begitu. Karena walaupun digusur sih Anda bisa Anda tutup kemana-mana gitu ya. Tapi Kang Deddy nggak mau begitu ya, seperti itu menggusur begitu ya tanpa mengganti rugi begitu ya. Itu enaknya. Jadi penyelesaian keluarga diselesaikan, penyelesaian banjir juga diselesaikan sekaligus begitu. Tapi niatnya kan sudah jelas sebenarnya. Kalaupun nanti kebanjiran dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, kalau pemimpin yang lain kan udah yang buang sampah kalian gitu, yang kebanjiran juga kalian begitu. Tapi Kang Deddy nggak mau seperti itu. Biar permasalahan hulu sampai hilir banjir ini selesai begitu. Biar tidak ada lagi permasalahan setiap tahun dialami oleh warga-warga di situ gitu. Itu kan hal yang luar biasa juga ya. Ini juga semakin menarik sebetulnya ya. Coba kita lanjutin videonya. Pak, ini Pak. Ini Pak. Sekarang ini pemberitahuannya banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong Pak. Kalau kita minta izin juga Pak. Kenapa? Karena sebelum banyak perkakasnya. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Oh sorry, yang tidak kosong yang tidak SOP ya? berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, Saya kan habis banjiran. Iya. Pak ya. Habis kerugian Pak. Nah. Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah Lah kan yang masalah karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak sekarang Gini, saya hitung saya bayar. sekarang ke warung
saya aja, Pak. Ya Ayo. udah gini aja. Saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo, Pak. Oke? Siap, Pak. Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim, Pak. Coba warga nih. Ya, udah warungnya nanti dihitung. Ini per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya, oke? Ya udah, udah, sama, oke ya. Udah. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil, Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa Sejaya. Iya. Akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati. Bapak saya hitung, janji. saya bayar. Saya tidak akan merugi. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Saya siap dihukum juga saya siap. Yang penting ada gantian. Ya, wes ya. Oke. Lanjut. Ya, oke. Kabelnya dibukain, guntingin. Oh, berarti ada yang di PLN-nya, kabelnya diguntingin semuanya. Ya. Mana yang tadi warganya? Nanti warga nanti. Udah saya bertanggung jawab kok, tenang aja. Awas. PLN Pak, iya, itunya digunting. Awas itu. Awas. Orangnya terlalu banyak deh, mundur. Apa non? Dijaga jarak dulu. Jadi takut kena alat. Mana tadi warna warganya yang punya warung? Lurah. Sini. Atau sini Pandora. Saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, Oleh Pak Bupati ya. saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Pak. Siap, setuju kan? Ya, Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, bener Pak? Nggak numpuk sampah, rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Ya, Tapi kali ini diinisiatif oleh Pak Gubernur dan Bupati. ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya Pak. Ya wes, aman toh? Aman. Ya, aman Pak. Aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Ya Pak, saya bukan marah Pak. Iya. Oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke. Mantap. Bongkar. Sok bareng-bareng sama Satpol PP bareng ya. Ya, harus dibantu Satpol PP. Ada Satpol PP nya perintahin angkutin barang. Pak, ya. Pak, Pandora bagaimana, Pak? Pokoknya Satpol PP barang angkutan sini ya. Sama jaga jarak ini alat berat orang. Ya. Kilometernya bagaimana, Pak? Dibawa pulang. Bawa pulang, kilometer bawa aja, saya nggak butuh. Dapat di sini aja, Pak. Ya, dapat kilometernya bawa. Ya, wes ya. Aman. Wes, Besok saya datang biar jujur ya. udah. Oh ya. Nanti Pak Lurah yang naksir sama tim bangunan. Itu Pol PP suruh merintahin ini dulu sama saya. Ada barang warga yang memang masih Ya barang warga dikeluarin, jangan ada yang hilang, itu milik yang punya. Iya benar, Pak. Ya kan? Benar. Takut ada celana dalam, BH,
Bawa. Ya benar Pak. Betul kan Pak? Aman. Siap. Dari kemarin kalau begini selesai Pak, kondusif Pak kalau kemarin. Lah. Saya pengen jawaban ucapan dari Bapak. Wih. Saya udah Sorry, dengan tidak pengamat. SOP ya? Nah, ini belum ada jawabannya. Dijawab sekarang. Sekarang dijawab. Kondusif? Oke. Kondusif enggak? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Ya wes, aman. Aman. Alhamdulillah. Pak Gubernur. Ya wes. Pak Bupati, terima kasih. Bantu Sukses. Lurah biar aman. Ya. Aman. Sudah, tenang. Itu. Jadi tuh programnya itu bukan program gubernur. Tapi tercetusnya oleh gubernur. Iya, karena gubernurnya kasihan sama warganya. Amin. Warganya kebanjiran. Sekarang masalahnya mau diberesin. Puncaknya diberesin, Ya. kali Bekasinya diberesin, sampai sungai ininya diberesin. Ya, amin, amin. Kalau saya nggak peduli ngapain ngurusin Betul, lagi? Pak. Padalang. Masih bilang besok aja ya. Sebelum lulusan ini. Udah dihitung aja, sekarang dihitung nih bangunan ini panjang berapa, lebar berapa. Wes, ya kan? Ya. Ya udah sekarang hitung berapa bangunan. Buat hitung dulu udah berapa. Gua hitung. Sekarang keluar dulu. Sekarang sambal dulu. Ini listriknya, cari dulu yang motong listrik ahliannya ada nggak? Pak Kadesnya pusing ya kemarin? Pusing. Pusing ya? Takutnya nggak diganti. Nah, itu. Emang warga ini aneh-aneh kalau pikir-pikir. Dia sudah bangun di tanah orang, dia sudah ganggu orang, giringan dibongkar minta ganti rugi. Memang aneh. Yang kebanjiran dia, mau diberesin dia, yang minta ganti rugi dia. Emang liar bangsa ini. Kasih untung Pak, kasih untung. Ampun, jadi jangan nyarahin terus sama pemerintah salah-salah. Rakyatnya juga kayak gini kelakuannya. Oke. Ya, wes. Oke. Aman. Udah itu cari tukang listrik. Ayo, Bel. Ada tukang listrik? Ada. Listriknya guntingin dulu. Ya, nanti Bel. Dulu nyewa nggak tempatnya? Kagak, Pak. Katanya nyewa. Nyewa siapa? Sama yang punya sungai. Wah, lah itu mana PJT deh yang punya sungai mah dah. Nyewa nggak? Enggak. Oh, enggak benar. Pas senyum-senyum. Pas senyum-senyum. Senyum. Enggak tahu. Nyewa enggak? Nyewanya masih apa, Pak? Sebelum saya jadi kepala desa memang udah ada. Kok senyum-senyum bilang nggak nyewanya? Ayam meren kalau gocap-gocap mah. Erawan Pak Gobra. Sebelum saya jadi kepala desa ini memang udah ada. Iya, ya ayam meren gocap mah sabulan. Ini bupati barunya semangatnya harus baru. Iya kayak jagoan. Makanya Pak Bupatinya ditugasin, beli mobil sampahnya yang banyak. Beli TPA-nya yang banyak. Pak Gob ini Pak Sekda. Pokoknya beli mobil sampah yang banyak, Pak. Pergeserannya udah jalan belum? Ayo langsung. Biar terserah. Berapa nilai efisiensinya? Iya, nanti ngobrol. Kurang dulu. Bukan kurangnya lagi udah banyak yang masalah lagi. Oh, berjalan. Mau emang? Mau emang? Berapa sih APBD-nya? APBD Mau. 8 Kalau 8 efisiensinya 500 minimal dapat. karena kita ada yang udah berjalan. Yang belum berjalannya gini aja. Atau saya kesini bukunya saya efisiensikan. Kalau efisiensinya sama Pak Sekda, relokalasi anggarannya, maka dapatnya cuma 150. Kalau sama saya dapatnya 1 triliun. Taruhan saya. Mau kasihin sama saya bukunya. Nanti biar bangun nih penataan, bikin ini rubah pinggirnya bikin taman. Trotoarnya yang bagus. Begitu, PJU-nya yang bagus. Nanti PJU kalau provinsi nanti pasangin. Gitu. Pokoknya Bekasi teh Baleunghar. Ulah katinggalin nu bengar-bengar pisan, nu susah-susah pisan ulah. Ya, tukang listriknya guntingin. Sudah ada belum tukang listriknya? Nah.
Saya sebelah sini yang ada listriknya. Ya, ayo. Mulai, ayo. Ayo, mulai ya. Yang nggak ada listriknya, Ayo. Sip. Ini dulu aja, ini dulu Om. Ini dulu. Awas itu Mang. Mang, yang situ Mang. Awas. Jadi gitu teman-teman videonya ya. Semoga video Kang Deddy menginspirasi kita semua, menginspirasi semua kepala daerah yang ada di Indonesia bahwa sebenarnya kita ambil kesimpulan dari apa yang dilakukan bahwa sebenarnya pemimpin itu harus seperti ini biar tidak ada sekat antara pemimpin yang dipimpin begitu ya. Membaur, menyelesaikan permasalahannya, menyelesaikan permasalahan dengan cara tidak ada lagi masyarakat yang akan dicederai, akan terluka, akan menangis dari kebijakan yang sebenarnya untuk kepentingan dia juga, kepentingan mereka juga gitu ya. Karena kalau balik lagi Kang Deddy, kalau hanya kepentingan Kang Deddy ya cukup di situ saja sebenarnya. Tapi Kang Deddy tidak mau begitu ya. Banyak yang kita dengar juga dari kemarin janji-janji yang untuk menyelesaikan A, menyelesaikan B, sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari Kang Deddy apa yang menjadi visi misi mungkin ya kemarin itu ya pelan-pelan tapi pasti ini akan diselesaikan ya. Jadi saya ingin menghimbau juga bahwa teman-teman semua yang ada di Jawa Barat ya tidak rugi memilih Kang Deddy ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.